hak hu hak hu hak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nubut abatiha wa nurir barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Hey
sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh ulumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Zalaul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani pintu langit rahmat Allah terbuka untuk kita, terpatri di dalam hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, jiran kita, lingkungan kita, dan kepada kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing kita dan menetapkan selalu dalam kereta beliau menuju kurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan kepada kita, man ajhara amalahu lil khalqi fala amila lahu. Siapa saja yang menjohirkan, menampakkan amalnya di hadapan manusia bukan untuk tujuan kepada Tuhannya, fala amila lahu, maka samalah dia tidak beramal sama sekali. Al-a'mal takunu fil khalwat. Amal itu harusnya, hakikat amal itu bersunyi-sunyi diri. Maka lakukan saja amal kebaikan seperti berzikir, sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca salawat. La tajharu fil jalwat. Jangan sampai atau tidaklah perlu menampakkan dirimu pijalwat di tempat keramaian. Berbeda di majelis zikrullah. Keramaian dimaksud adalah yang bukan pada tempatnya. Siwal faraid, kecuali hal-hal yang bersifat fardiyah atau kewajiban yang bersifat fardu, seperti sholat Jumat, ibadah-ibadah, sholat 5 waktu, sholat hari raya, dan seterusnya. Allati la budda min ijhariha, tidak mesti dia harus ditampakkan selain daripada yang faraid. Nah, itu pokok minggu kemarin. Pokok yang kedua kemarin, tidak berguna engkau membangun suatu amal tanpa asas yang pokok. Seperti engkau membangun sebuah rumah tanpa tiang tongkat yang kuat, maka bagaimanapun engkau meluaskan rumah itu, jikalau tongkatnya tidak kuat, maka rumah itu akan roboh. Ini berbahaya bagi kalian. Lalu timbul pertanyaan, apa saja kira-kira tongkat dari sebuah amal itu? Amal soleh, amal ibadah, amal yang kita harapkan menjadi perahu kita, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawab beliau, amalu tauhid wal ikhlas. Amal itu adalah amal tauhid dan ikhlas.
Paman la tauhida lahu la ikhlasa lahu la amila lahu. Siapa saja yang tidak bertauhid dalam amalnya. Jadi amal itu harus ada punya ruh. Ruh amal itu namanya tauhid. Jadi kalau jasad manusia tidak ada ruh, apa namanya? Hantu lah, lain lah, mayit lah, mayit. Maka amal itu ibarat jasad kita, maka ruhnya harus ada. Apa ruhnya? Tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Semata-mata karena hanya dan kepada Allah. Nah ini penting, tidak ada lagi makhluk itu. Maka apabila tidak ada ruh tauhid itu dalam amal, la ikhlasa lahu, pasti tidak ada keikhlasan padanya. Kalau sudah tidak ada keikhlasan, pasti tidak berguna, tidak bermanfaat. La amila lahu, tidak ada manfaatnya sama sekali amal yang kamu lakukan. Subhanallah. Al-hukmu asasu a'malika bitauhidi wal ikhlas. Karena itu dasar sekali bangunan atau satu amal itu atau perahu itu. Perahu aja kalau dijalankan tidak ada yang apa tuh sampan kah? Perahu tidak ada mesinnya. Nah mesinnya itu adalah ikhlas. Mesinnya itu adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sebenarnya hakikat amalnya adalah hati atau ruh. Ada hati, di dalam hati itu ada ruh. Nah itu secara langsung. Kalau bahasa yang biasa, dalam hati, kemudian dalam hati ada sir. Jadi hati kita itu adalah mata sir kita. Sir itu mata ruh kita. Nah gitu. Ruh itu apa saja yang dikerjakannya? Ruh itu yang dikerjakannya adalah seperti mahabbah atau cinta, keinginan, kehendak, cinta, harapan yang dicita-citakannya. Nah kalau yang dicita-citakannya adalah makhluk, berarti salah ruhnya, hancurlah. Maka yang diinginkan ruh di situ adalah isinya adalah tauhid dan ikhlas. Summa ibnul amali bihaulillahi ta'ala wa quwatihi la bihaulika wala quwatika. Ketahuilah kata saya, anaknya amal itu adalah bermakna bihaulillahi ta'ala wa quwatihi, yaitu daya dan kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat tuh Allah, misalnya sholat, zakat, puasa, nanti bulan puasa, berkesadaran, ada kesadaran berarti tadi tauhidnya lillahi ta'ala. Kesadarannya apa? Semua ini dapat dilakukan karena semata-mata kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bihaulika wa quwatika, tidak ada sedikit pun haulika, daya dari dirimu. Daya itu milik Allah. Wa quwatika, kekuatan itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang paling penting dalam makna kita melakukan amal. Yadu tauhid, tangan tauhid itu hiyal baniyah la yaddu syirki wan nifaq. Tangan tauhid itu ialah, tangannya tauhid itu ialah kekuatan tidak ada syirik dan nifaq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mauhidu, orang yang bertauhid itu ialah huwallazi yartafa'u qadar amalihi amal munafik fala. Adapun orang yang bertauhid itu sesungguhnya orang yang di hatinya, berarti di hatinya nih kan, atau di sirnya atau di ruhnya menyadari semata-mata karena kadar Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kadar dirinya. Kadar itu kekuatan, kemampuan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada di dalam hadis Nabi kalimat la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Nawadir, untuk menyempurnakan pemahaman tadi, ada sebuah kisah. Rajulun kurdi istama'a rajulun kurdi ma'a amir ala samati pihi hajalatani musyawiyatani. Ada seorang laki-laki, orang Kurdi itu daerah Irak sana ada orang Kurdi. Waktu ini masih zaman kekhalifahan, zaman kerajaan. Di sana orang Kurdi ini adalah sebenarnya seorang perampok, seorang pembunuh dan perampok. Tiba-tiba dia diundang oleh raja, diundang oleh seorang raja, seorang bangsawan, seorang raja ya. Nah, ketika dia diberikan hidangan, dia melihat 2 ekor burung yang ya kalau kita di sini dipanggang atau yang disajikan. 2 ekor burung yang disajikan. Faqajal kurdi wahidun, tiba-tiba beliau pun mengambil satu daripada burung itu, wadohaka, tiba-tiba dia pun tertawa. Tertawa dia melihat burung itu burung itu tertawa. Pasa'alahul amir, bertanyalah si raja tadi itu kepada beliau, kepada yang tertawa, kenapa jadi tertawa nih, bahasa kita kan, kenapa jadi tertawa benar? Pakola qata'tu tariq marratan ala tajir, aku teringat kisah aku pernah merampok seorang pedagang ketika itu. Falamma aradtu qatalahu tadarra'u ilayya falam aqbil. Tiba-tiba si yang orang pedagang tadi berkata, ketika saya rampok, pedagang tadi itu dia pun bersungut-sungut meminta ampun kah? Taduru tuh merendahkan, meminta ampun. Ampuni aku, jangan dibunuh. Tapi aku tidak mengabaikan, tetap aku ingin membunuh. Falamma ra'a minni al-jaddu para'a hajlataini ala jabalin. Tiba-tiba dia memandang kepadaku dan menengok. Kemudian dia melihat ada 2 ekor burung. Anggap aja ini burung dara kah atau burung apa ya? 2 ekor burung, ada 2 ekor burung berbunyi, mungkin burung itulah, di atas gunung, ala jabalin, di atas. Faqala lahuma, lalu dia berkata, orang itu, ushada li alaihi, semoga 2 ekor burung itu menyaksikan kepadaku, hari ini aku qatalani, membunuhku, julman, dengan membunuh dengan cara aniaya terhadap diriku. Ujar nang tajir nih, orang ujar siapa, pedagang nih, 2 ekor burung tuh, nah semoga dia melihatku menjadi saksi, dia membunuh, orang ini membunuhku dengan kejaliman. Maka ujar si Kurdi ini tadi, ini kan kisahnya di pesta nih dengan raja. Ra'aitu hataini hajlataini tajakartu, ketika aku melihat 2 ekor burung di sini disajikan, aku tertawa melihat keingatan masa 2 ekor burung bisa bersaksi atas diriku. Kata lah, ketawa terbahak-bahaknya. Pada hakat, maka dia pun tertawa. Falamma samiyal amir jalika, tiba-tiba si raja itu mendengar kejadian seperti itu. Qala, wallah, demi Allah, qad syahida alaika inda may yakuju qudar rajul. Demi Allah, ujar nang si anu itu, kesaksian 2 ekor burung itu hari ini terjadi.
Fa'amara bi an yadruba unkuhu qaudan, disuruhnya lah orang-orang untuk membunuh si lelaki Kurdi tersebut, perampok tersebut. Diperintahkannya pengawal sini, bunuh orang ini. Saksinya karena saksi daripada 2 ekor burung. Nah, ini kejadian-kejadian nyata yang dikumpulkan oleh Imam Qalyubi dalam kitab Nawadir. Apa maksudnya? Kesimpulan, saksi kita manusia ini, saksi kita ini ada dalam diri kita, ya kah? Ini adalah kisah kesaktian. Burung saya bisa menjadi saksi, diwujudkan Allah dalam kenyataan nyata. Maka apa yang kita kerjakan harus disadari adanya saksi terhadap diri kita. Itulah yang disebut di dalam agama kita namanya muraqabah, merasa diawasi, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal. Maka saat kita disaksikan Allah, itulah setiap melakukan amal itu adanya kesadaran titik. Ya Allah, bukan karena daya hamba melakukan ini, bukan karena kekuatan hamba melakukan amal-amal ini, semata-mata semua itu adalah diri engkau, dari kekuasaan Allah. Itulah yang disebut dengan ruh amal. Itulah inti amal yang perlu diingat, disadari dalam diri kita. Berarti hakikatnya kita tidak beramal, ya kah? Dibalik dari pengertian ini, Allah marjukna ya Allah liqa'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barjah wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta reda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa miftahiha wa kafarin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.